Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekanku semua, sahabat YouTube dimanapun saja Anda berada, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di pagi hari ini kita akan sharing YouTube. Kita akan terus berbagi seputar pengalaman di YouTube ini. Semoga info-info ini ataupun pengalaman-pengalaman saya ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekanku semua yang saat ini tengah berniat belajar di YouTube atau yang sedang terus belajar untuk mengembangkan konten-kontennya sehingga bisa mencapai syarat pendaftaran yaitu 1000 subscriber dan 4000 waktu tonton. Semoga urusan kita dipermudah. Oke rekanku semua, untuk bahasan kita kali ini kita akan bahas apa yang terjadi pada channel kita apabila kita sering gonta-ganti nama channel ataupun mengubah konsep dari channel kita ataupun materi-materi dari channel kita. Ini sering kita lakukan. Kita ganti nama channel ataupun kita ganti materi di dalam konten-konten kita. Tentu ini diperbolehkan dari pihak YouTube dengan jarak waktu tertentu. Tetapi ini walaupun diperbolehkan rekan semua, apabila sering kita lakukan ataupun kita gonta-ganti nama channel ataupun kita gonta-ganti dari materi dari channel kita ini akan membawa dampak yang tidak baik untuk channel kita. Seperti channel saya yang kedua yaitu Liga TV 7. Ini benar-benar sangat fatal sekali. Bukan berarti monetisasinya dihentikan, tidak. Hanya saja perkembangan dari channel kita ini seperti mati suri ataupun tiarap. Ini resiko apabila kita sering gonta-ganti nama dari channel kita dan gonta-ganti konsep ataupun materi yang ada di dalam channel kita tersebut. Saya sarankan sebaiknya kita konsisten saja pada nama awal ataupun konsep awal channel kita tersebut. Apabila kita memuat materi tentang pertanian, cukup kita bicara tentang pertanian terus-menerus. Jangan kita ganti dengan konsep-konsep atau materi-materi yang lain. Ini tidak baik. Begitu juga kalau kita gonta-ganti nama di channel kita, ini akan menunjukkan tidak konsisten kita. Ini pun akan mendapat penilaian dari YouTube sehingga channel kita nanti akan dihentikan oleh YouTube dalam proses rekomendasi terhadap pemirsa YouTube. Karena apa? Karena di sini setiap channel yang sudah monet, YouTube akan sharing menilai di kelompok mana channel-channel kita ini akan direkomendasikan kepada penonton. Apabila penonton tersebut memang suka mencari tutorial ataupun berbicara pertanian, disinilah kelompok-kelompok tersebut channel kita ini akan direkomendasikan. Tapi apabila kita rubah lagi, ini akan membuat dari pihak YouTube sendiri sistem tidak akan jalan sehingga channel kita tidak akan mendapat rekomendasi dari YouTube ke beranda para penonton YouTube. Begitu juga kalau kita ganti dengan konsep lain seperti materi selalu kita ganti-ganti, ini juga akan membuat hal yang sama, membuat para subscriber kita akan menjadi tidak suka karena di sini tidak ada konsisten kita dari materi-materi yang ada di channel kita. Otomatis mereka akan meninggalkan channel kita. Jadi sekali lagi rekanku semua, ketika kita akan membuat suatu channel ataupun nama channel, kita pikir terlebih dahulu. Kita setel ke bagian pengaturan channel, kita isi tag dari kata kunci pencarian YouTube. Ini merupakan salah satu syarat agar channel kita mendapatkan rekomendasi dari YouTube ke beranda para penonton sesuai dengan kelompoknya. Kalau ini sudah terjadi, suatu saat kita rubah lagi namanya, kita rubah lagi materinya, ini akan membuat kacau dari rekomendasi dari YouTube ini sehingga channel kita ini walaupun sudah monet akan mati suri, tiarap dan diam di tempat. Bahkan video-video yang kita upload berikutnya ini tidak akan ada lagi penonton-penonton seperti yang sudah, akan turun drastis sampai dengan 75%. Ini pengalaman. Semoga pengalaman ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekanku semua. Di sini saya hanya berbagi pengalaman apa yang saya rasakan dan saya alami ketika saya mengembangkan channel YouTube ini. Karena lebih dari 1,5 tahun, bahkan sudah hampir 2 tahun ini, saya terus pelajari apa tentang channel YouTube dan bagaimana cara belajar mengembangkan konten-konten di YouTube. Konten-konten seperti apa yang diminati ataupun dicari oleh para pemirsa YouTube, ini yang perlu kita pelajari. Jadi di
channel kita ini kita akan terus berbagi, kita akan terus sharing, saling mengisi, belajar bersama bagaimana cara kita menjadi konten kreator yang profesional. Tentu itu tidak mudah, karena di sini pun kita akan terus belajar, saling koreksi, dan terus berbagi info-info penting apa yang menjadi pengalaman kita. Semoga ini bermanfaat untuk rekan-rekan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.